السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا سبل السلام وأفهمنا بشريعة الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه وتابع التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال الله تعالى في الكتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيه ساعة لا يوجد فيها عبد مسلم وهو قائم ويصلي ويسأل الله تعالى عن شيء إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. معاشر المسlimin, jemaah Jumat rahimakumullah, tidak ada satupun bekal yang paling indah, tidak ada satupun amanah yang Allah titipkan kepada kita melainkan salah satu sifat yang paling mulia, yaitu takwa. Karena takwa adalah sebaik-baik tameng, takwa adalah sebaik-baik bekal yang insyaallah yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang wafat dalam keadaan takwa. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah, ketika kita berbicara hakikat Jumat, ketika kita berbicara hakikat Jumat, maka sungguh Jumat yang kita laksanakan sekarang sangat jauh berbeda dengan Jumat yang dilaksanakan di zaman Rasulullah, para sahabat, para tabi'in dan orang-orang saleh. Jumat yang diadakan zaman Rasulullah, para sahabat, para tabi'in adalah salah satu peristiwa yang sangat luar biasa. Bahkan orang-orang mukmin siap mengorbankan segala sesuatu yang sangat bermanfaat dalam hidupnya, bahkan mampu mengorbankan hal yang terpenting dalam kehidupannya. Bagaimana tidak? Jumat bukan hanya sekadar mendengarkan khatib yang sedang berkhutbah. Terkadang sering sekali kita mengantuk, bahkan kita tertidur di saat khatib sedang berkhutbah. Jumat bukan hanya sekedar melaksanakan salat 2 rakaat yang sering sekali kita datang ketika khatib, ketika muazzin mengumandangkan azan, bahkan kita datang ketika muazzin mengumandangkan iqamah. Jumat bukan hanya sekedar membuat saf-saf di masjid yang terkadang kita tidak kenal siapa yang berada di sebelah kiri, kanan kita, belakang dan depan kita. Tidak. Jumat merupakan salah satu kebanggaan orang-orang mukmin. Ketika kita lihat peristiwa dan sejarah terlahirnya hari Jumat, sebelum baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai nabi dan rasul untuk seluruh alam, maka sungguh hari Jumat ini merupakan hari yang ke-6 dan disebut di kalangan Arab sebagai Yaumul Arubah, hari kebanggaan orang-orang Arab. Disebutkan di dalam Al-Quran, yang pada saat itu berprofesi sebagai tukang jual beli atau penjual, disebut dalam Al-Quran sebagai at-tujar. Mereka kumpulkan hasil jual belinya dan mereka tampilkan di Yaumul Arubah, di hari yang ke-6. Begitu juga dengan as-sahir, para penyihir, al-kahin atau para dukun. Mereka kumpulkan hasil sihir dan jampi-jampi mereka dan mereka tampilkan di Yaumul Arubah.
Begitu juga syair, para penyair atau perangkai kata-kata indah, mereka tampilkan syairnya pas di Yaumul Arubah, di hari yang ke-6. Ketika kita rentet sejarah, hari yang ke-6 ini merupakan silsilah dari terbentuknya hari Jumat. Kita sebutkan hari yang pertama Yaumul Ahad, hari yang pertama diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hari Ahad. Yaumul Isnain, hari yang kedua diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hari Senin. Yaumus Salasah, hari yang ketiga diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hari Selasa. Yaumur Rabi', hari yang keempat diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hari Rabu. Yaumul Khamis, hari yang kelima diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hari Kamis. Dan ketika sampai di hari yang ke-6, maka orang-orang Arab merubahnya dengan Yaumul Arubah, hari kebanggaan bagi mereka. Namun ketika diutus baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh Yaumul Arubah setelah beliau hijrah dari Mekah ke Madinah berubah menjadi hari Jumat, yakni hari berkumpulnya orang-orang beriman untuk melaksanakan kewajiban mereka, yakni salat Jumat. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah, hari Jumat merupakan hari yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai hari berkumpulnya orang-orang beriman, karena diambil dari dasar kata bahasa Arab, yakni al-jumu', artinya berkumpul, di mana seluruh orang-orang yang mengaku dirinya beriman datang ke masjid melaksanakan salat Jumat. Namun di samping itu, dan yang paling pokok adalah mereka mencari dan memberikan solusi kepada saudaranya. Banyak di antara kita yang sakit, tidak mampu pergi ke rumah sakit, mereka datang ke masjid di hari Jumat, karena di masjid ada mungkin di antara kita seorang dokter yang bisa memberikan resep kepadanya. Mungkin ada juga di antara kita yang susah mendapatkan pekerjaan, bahkan tidak bisa menghidupi dirinya hanya sekedar makan. Namun ketika mereka datang di hari Jumat, mereka mencari dan mendapatkan solusi. Atau mungkin ada di antara kita yang memiliki permasalahan, walaupun hanya sekedar permasalahan dunia, mereka hadir di masjid di hari Jumat dan mereka mencari dan diberikan solusi kepada sesama kita. Kita faham betul bahwa mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya itu ibarat satu bangunan. Yashuddu ba'dhum ba'dha, yang saling menguatkan satu sama lain. Namun ini hanya sekedar teori. Ketika kita sampai dalam praktek umat-umat yang beriman, kita sebagai umat Islam, maka sungguh praktek ini sangat jauh dengan apa yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya, salat Jumat adalah sebagai salah satu momentum yang bukan hanya kita mendengar khatib berkhutbah, bukan hanya sekedar melaksanakan salat Jumat 2 rakaat, namun jauh lebih dari itu. Salah seorang sahabat, salah satu contoh, seorang sahabat yang bernama Sulaik al-Ghatfani, yang berasal dari daerah Ghatfan. Pada saat itu disebutkan dalam sebuah hadis, Ja'a Sulaik al-Ghatfani wa kana yakhtubu. Ada salah seorang sahabat yang bernama Sulaik, pada saat itu Rasul sedang berkhutbah. Fajalasa, kemudian tiba-tiba Sulaik ini duduk. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, "Kum farka' rak'ataini wa tajawaz fihima." Wahai Sulaik, berdirilah, kerjakan salat 2 rakaat dan persingkat agar engkau bisa mendengarkan khutbah. Hikmah terbesar, Sulaik adalah seorang musafir dengan baju yang lusuh, selayaknya seorang musafir yang sedang membutuhkan tempat tinggal, membutuhkan makanan, membutuhkan pakaian dan lain sebagainya. Maka ketika hadir di masjid, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam seolah-olah memperkenalkan para sahabat, inilah sosok Sulaik yang sedang membutuhkan bantuan kalian. Sehingga di zaman baginda sallallahu alaihi wasallam, di zaman para sahabat, di zaman para tabi'in,
tidak ada satupun masalah yang bisa ditimbulkan setelah keluar dari masjid. Siapapun yang datang salat ke masjid untuk melaksanakan salat Jumat, maka semuanya telah dituntaskan. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, hikmah yang terbesar yang kedua, di dalam surah Al-Jumu'ah Allah sebutkan, idza nudiya lis-salati yaumil jumu'ah, apabila kalian dipanggil untuk melaksanakan salat Jumat, artinya berkumpul. Salah satu hikmah terbesar di dalam surah Al-Jumu'ah ini diapit oleh dua surah. Di atasnya terdapat surah As-Saff yang menandakan bahwa salat Jumat itu dianjurkan merapikan barisan, mengokohkan barisan kita, artinya mempererat hubungan. Saudara kita yang membutuhkan bantuan, kita berikan bantuan. Saudara kita yang membutuhkan makanan, kita berikan makanan, ataupun kebutuhan yang lain sebagainya. Jangan sampai apa yang disabdakan oleh baginda Nabi SAW, salah satu yang mengapit surah Al-Jumu'ah setelahnya adalah Al-Munafiqun. Jangan sampai ketika ulama-ulama kita menyampaikan nasihat, terlebih ketika mereka berkhutbah atau dalam halaqah-halaqah yang lain, seolah-olah kita sadar dengan apa yang disampaikan, padahal praktek yang ditimbulkan adalah nol. Jangan sampai kita tergolong orang-orang munafik. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, intinya ketika kita sampai di hari Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala ingin kita berkumpul. Kemudian yang kedua, fas'au ila dzikrillah, satu amalan yang bersifat muamalah, satu amalan yang bersifat hablum minan nas, tidak akan pernah sempurna ketika tidak diiringi dengan amalan individualisme atau hablum minallah. Salah satu ciri seorang hamba yang sempurna imannya, sempurna takwanya, ia mengabdikan dirinya kepada sesama makhluk, dan di samping lain juga ia mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada satupun yang bisa kita bawa berjumpa dengan Allah kecuali amal ibadah kita. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Terkadang kita memotivasi diri kita sendiri bagaimana cara membuat bangunan-bangunan indah di dunia. Kita mengajarkan kepada anak keturunan kita bagaimana cara membuat istana-istana di dunia. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Namun terkadang kita lupa bagaimana cara membuat rumah kita di surga. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, salah seorang sahabat yang bernama Barra bin Azib meriwayatkan hadis dari baginda sallallahu alaihi wasallam, kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fil janazah, kami berjalan, kata Barra bin Azib, bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebuah perkuburan. Fajalasa ala syafiril qabri, tiba-tiba baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk di salah satu kuburan. Fabaka hatta ballat thara, tiba-tiba beliau meneteskan air mata sampai hampir sepertiga kuburan basah dengan air mata beliau. Faqala, maka beliau bersabda, ya ikhwani, wahai saudara-saudaraku, limithli hadza, kita pasti akan seperti ini. Fa'iddu, maka persiapkanlah bekal kita untuk berjumpa dengan Allah. Mudah-mudahan dengan kebersamaan momentum Jumat kita berkumpul untuk mencari dan memberikan solusi, dan mudah-mudahan dengan asbab hablum minan nas dan hablum minallah secara individualisme, Allah Subhanahu wa taala mengkategorikan kita orang-orang beriman sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. بارك الله في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات الذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. وقال صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة.
لله فارج الهم كاشف الغم مجيب الدعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا عمن سواك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا قريب سميع للدعوات ويا قاضي الحاجات ويا رافع الدرجات ويا معطي المسؤولات وارزقنا خيرا الدنيا والآخرة واختم لنا حسن الخاتمة يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ علينا والدينا وأزواجنا وذرياتنا وأرحامنا وجميع أهلنا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واهدهم وسددهم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. حي على الصلاة.